Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara posting. Kalau di video sebelumnya itu tentang cara membuat postingan, tapi kalau yang di video kali ini itu lebih kepada apa saja komposisi yang ada di dalam postingan laporan ataupun bagaimana caranya membuat postingan laporan dalam artian isinya gitu ya, bukan kepada langkah teknis memostingnya. Nah, di sini saya ambil contoh yang akan saya bedah itu adalah contoh postingan dari Al-Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Beliau adalah pengawas daripada komunitas baca buku setiap hari. Di sini di baris pertama itu teman-teman bisa lihat ada tulisan buku kedua. Nah, tulisan buku kedua itu berarti menandakan beliau sudah baca buku 1 atau mungkin sekarang sedang berlangsung buku pertama. Nah, pada dasarnya buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat itu adalah buku yang tamat dibaca. Sehingga nanti secara logika kalau misalkan ada learner yang posting buku ke-10, buku ke-20, itu nanti berarti buku ke-1 sampai buku 19 itu mestinya bisa dilacak semuanya postingan laporannya di grup baca buku setiap hari. Kalau nggak bisa, maka berarti postingan buku ke-10, buku ke-11 itu tidak akan dianggap. Paham ya? Jadi kalau memang kita belum selesai buku 1, buku 2, buku 3, sebaiknya jangan langsung posting buku ke-10. Itu klaim yang tidak bisa diterima. Walaupun memang kita menyarankan kalau bisa satu buku dibaca dulu, selesai baru pindah buku kedua. Buku kedua dibaca selesai dari awal sampai akhir selesai, baru pindah buku ketiga. Tapi bukan berarti kita saklek, tidak. Kalau memang mau dibarengkan dibaca secara paralel, buku pertama digandeng dengan buku kedua silahkan. Tapi pastikan bukunya selesai Anda baca dari halaman depan sampai halaman belakang. Itu poin 1 untuk baris pertama. Kemudian di bagian kedua itu adalah hari. Itu adalah hari menunjukkan Anda postingannya hari keberapa. Jadi berarti itu akan menunjukkan postingan Anda di laporan baca buku setiap hari. Kalau misalkan ya untuk yang hari posting itu, untuk hari posting misalkan nih saya posting dari mulainya itu tanggal 1 Agustus. 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus saya terputus. Kemudian tanggal 4 Agustus, 5 Agustus, 6 Agustus saya sebenarnya baca buku tapi saya tidak laporkan. Nah, mestinya kan saya sekarang sudah hari ke-7. Tapi itu tidak dianggap kalau dia tidak diposting ke grup baca buku setiap hari. Terus bagaimana kalau ingin melanjutkan postingan? Ya berarti masih lanjut hari ke-4. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan di pin post juga. Teman-teman nanti silahkan cek lagi. Masalah hari itu bagaimana teknisnya itu sudah dijelaskan semua. Tapi di sini ada diulang sedikit. Jadi hari itu adalah berdasarkan hari yang diposting ataupun masuk ke laporan. Berikutnya, nah progres ini juga yang agak banyak ditanyakan. Karena di dalam grup itu ada dibuat postingan tidak harus tamat dan tidak harus dari halaman pertama. Nah, ini jadi untuk mengunci halaman, mengontrol halaman yang kita baca. Saat ini kita baca halaman berapa. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya sudah baca buku dari halaman 1 sampai halaman 20. Kemudian baru tahu nih, baru ketemu ada komunitas baca buku setiap hari. Berarti kalau gitu kita akan baca halaman 21 sampai halaman berapa target per hari? 3 halaman, berarti 21 sampai 23. Ya sudah, halaman itu yang kita kemudian posting. Nah, di halaman ini juga yang menentukan nanti misalkan target harian kita adalah baca berapa? 3 halaman gitu ya. Nah, kalau di halaman ini dia bisa dirapel, bisa digabung. Jadi misalkan sebenarnya kita selama 3 hari ini baca terus, cuman gak dilaporin.
berarti yang nggak bisa dirapel itu harinya itu harus ngikut postingan sebelumnya. Tapi kalau halaman, Anda targetnya baca 3 halaman, harusnya halaman 21 sampai 23 tadi, tapi karena sudah 3 hari Anda baca terus cuman nggak dilaporin, berarti kan sudah 21, 23, 26, 29. Nah, berarti Anda tulis di situ 21 sampai 29 di bagian halaman ini. Paham ya poinnya ya? Nah, di situ bisa dirapel. Jadi itu tergantung Anda bacanya berapa halaman. Kalau targetnya 5 halaman, Anda baca 20 halaman, baca 100 halaman, ya boleh-boleh saja. Anda bisa tulis di situ halaman sesuai real dari halaman yang Anda baca. Terus berikutnya, nah itu nama. Nama ya berarti nama lengkap Anda. Mulai, nah tanggal mulai ini adalah tanggal di mana hari pertama Anda posting laporan Anda ke Baca Buku setiap hari. Itu tidak diubah selamanya. Jadi selama Anda posting mau sampai nanti kapanpun 1000 hari, 10.000 hari, tanggal itu tetap tidak berubah. Nah, apa fungsi tanggal mulai ini sebenarnya? Fungsi tanggal mulai ini adalah untuk mengontrol, untuk melihat apakah perjalanan Anda dalam baca buku setiap hari itu benar-benar rutin, konsisten, itu akan kelihatan. Misalkan gini, kalau Anda mulai tanggal 1 Agustus, mestinya tanggal 20 Agustus itu Anda baca bukunya hari ke-20 gitu kan. Mestinya kan gitu. Nah, tapi ternyata begitu masuk tanggal 20 Agustus kok postingan laporan Anda itu baca buku hari ke-7. Secara logika berarti Anda putus selama 13 hari. Ada 13 hari yang bolong, yang hilang, sehingga di situ Anda tidak baca, lalu kemudian ketika posting tanggal 20 Anda baru posting hari ke-7. Paham ya? Itu hubungan antara baca buku hari keberapa dengan tanggal mulai. Sehingga tanggal mulai itu tidak boleh diralat. Tanggal mulai itu harus Anda kapan pertama kali mulai, ya tanggal segitu. Sehingga itu akan melihat seberapa konsisten Anda, seberapa istiqomah Anda, dan itu untuk mengukur diri kita. Kayaknya saya masih banyak bolongnya deh. Itu Anda yang tahu. Dan member lain juga bisa memperhatikan itu. Saya juga bisa tahu. Ya, kemudian target. Nah, target ini pastikan targetnya yang memungkinkan untuk Anda bereskan. Ya, memungkinkannya misalkan 1 halaman, ya sudah 1 halaman. Adapun mengenai nanti kalau misalkan prakteknya itu lebih dari 1 halaman, ya silahkan, tidak masalah. Ya. Kemudian judul buku Anda tuliskan, tebal halaman, dan penulisnya. Baik, yang paling banyak tadi ditanyakan itu biasanya adalah bagaimana kalau progresnya itu dia tidak mulai dari halaman 1, boleh atau enggak? Jawabannya boleh gitu ya. Jawabannya boleh, silakan. Halaman berapa yang Anda baca ya tinggal dituliskan saja sebenarnya, tinggal dipindahkan, tidak ada masalah. Kalau misalkan tidak tamat, ya juga nggak apa-apa. Nanti kan ketahuan kalau tidak tamat itu hubungannya si progres dengan tebal halaman. Misalkan nih, buku kedua ini kan Anda perhatikan ya, yang dibaca oleh Ustadz Abduh ini, tebal bukunya adalah 200 halaman kan. Nah, tapi di progres itu Anda ternyata postingan terakhir Anda di buku kedua itu hanya halaman 100 misalkan 80. Setelah itu Anda nggak lanjutkan buku ini dan Anda lanjut buku ketiga misalnya. Itu otomatis orang akan tahu secara logika berarti Anda tidak beres bacanya, tidak tamat bacanya. Nggak apa-apa kan? Kan kita nggak bisa paksa juga kalau Anda tidak mau selesaikan. Tapi di situ akan terdetek dia, akan kelacak. Oh iya, Anda tidak selesaikan buku ini. Harusnya kalau selesai itu postingan Anda terakhir sampai halaman 208 di progresnya. Tapi ternyata di progres itu Anda hanya posting terakhir itu di buku kedua ini 180 halamannya. Harusnya kan genap tuh jadi 208. Nah, itu hubungannya. Jadi format postingan ini tidak dibuat asal-asalan ya, teman-teman. Dia itu sebenarnya beneran untuk ngontrol, beneran kenapa harus ada baca buku hari ke dan tanggal mulai. Kemudian kenapa ada progres halaman dengan tebal halaman. Itu semua saling berkaitan dan benar-benar nggak bisa main-main gitu ya. Nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa sembarangan. Dan kemudian tadi syarat postingan laporan itu adalah faedah, harus ada catatannya. Ini bukti kalau Anda itu baca. Kita pengen tahu dong, kalau cuma laporan identitas buku kita nggak tahu gitu. Anda beneran baca atau enggak. Nah, makanya Anda buat postingan laporan di situ, ada faedahnya, ada segala macamnya. Ini untuk menunjukkan oh ya Anda emang baca, gitu. Ada faedah yang Anda tuliskan. Nah, ini barang bukti. Ya.
Ya kita bukan suuzon, tidak, bukan mau berburuk sangka, tapi ya memang kalau nggak ada buktinya kita nggak bisa percaya. Kalau Anda itu memang sudah baca progresnya sekian halaman itu kita dianggap tidak ada. Kalau Anda tidak buat faedah atau insight-nya. Nah kemudian ini ada 2 hashtag wajib ya. Hashtag wajibnya baca buku setiap hari dengan BBSH. Setelah itu silahkan Anda tambahkan hashtag khusus Anda yang memudahkan Anda mencari postingan Anda sendiri, karena target kita adalah 150 juta member atau 50% orang Indonesia minimal baca buku setiap hari. Nanti tentu akan menjadi member yang sangat banyak dan sangat besar komunitas ini. Tentu postingan akan bertumpuk, pastikan Anda bisa mencari dan menemukan postingan Anda sendiri berdasarkan hashtag. Jadi jangan sampai kemudian Anda kebingungan ini gimana cari postingan sebelumnya. Nah, ini juga bisa Anda edit sebenarnya. Di sini kalau sudah buat postingan laporan ada yang salah, Anda bisa edit ya, Anda bisa perbaiki. Klik ini yang 3 ini. Nah, jadi di samping nama itu kan ada titik 3 berjajar itu. Nah, itu Anda bisa klik, Anda tinggal lihat menunya di situ, bisa edit. Seperti itu yang saya mau jelaskan pada kesempatan kali ini, karena banyak yang bertanya mengenai bagaimana kalau saya baca buku tidak dari awal, kalau bukunya tidak tuntas. Itu saya jawab di sini, dan kemudian komposisi dari kerangka postingannya juga saya sudah jelaskan di sini. Demikian ya, semoga membantu, dan jangan lupa ajak teman-temannya, ajak keluarga, ajak orang-orang dekat Anda, ajak semuanya teman-teman Anda untuk baca buku setiap hari, ajak mereka bergabung dan join ke komunitas ini. Semoga menjadi kebaikan buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Demikian, terima kasih.